Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dina Pratiwi. NIM saya 5042000062. Saya dari kelas 1C, jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, di sini akan saya jelaskan pengertian dari karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah. Yang diangkat penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Kalau ingin lebih tahu pengertian karya ilmiah, cari tahu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aditya Saputra, NIM 504200068. Di sini saya akan menjelaskan struktur karya ilmiah. Struktur karya ilmiah itu dibagi menjadi 3 bagian: pendahuluan, isi dan pembahasan, kesimpulan. Pertama yaitu pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah, dilakukan masalah yang diangkat dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Kedua, isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari satu bab atau lebih. Jumlah bab pada bagian ini tergantung secara pelik pembahasan dan pembedahan dari bahan penelitian tersebut. 3. Kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian ini dan isi pembahasan dari masalah itu. Sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Lestari. Di sini saya akan membacakan tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah. Jenis-jenis karya tulis ilmiah itu terbagi menjadi 7. Yang pertama ada makalah, yang kedua artikel, yang ketiga skripsi, yang keempat kertas kerja, yang kelima paper, dan yang keenam tesis, dan yang terakhir disertasi. Baiklah, hanya itu 7 jenis karya tulis ilmiah. Dan selanjutnya ciri-ciri karya tulis ilmiah yang akan disampaikan oleh teman saya. Ciri-ciri karya ilmiah yang pertama itu adalah bersifat reproduktif. Artinya, pembaca harus bisa memahami isi dalam konten karya ilmiah. Yang kedua adalah tidak bersifat ambigu. Ciri ini berkaitan dengan reproduktif. Dengan begitu, isi dalam karya ilmiah itu dapat diterima langsung oleh si pembaca. Yang ketiga, tidak emotif. Dalam menulis karya ilmiah, kita harus memaparkan fakta-fakta yang didapat dari hasil penelitian, bukan dari perasaan subjektivitas penulis. Yang keempat, kita harus menggunakan bahasa baku. Penggunaan bahasa baku harus sesuai dengan aspek menulis, dimulai dari sumber, teori, hingga kesimpulan. Yang kelima, kita harus menggunakan kaidah keilmuan yang bertujuan untuk menjelaskan bahwa peneliti atau penulis mempunyai kapabilitas pada bidang yang dibahas dalam karya ilmiah. Yang keenam, bersifat dekoratif. Dalam menulis karya ilmiah, kita harus menggunakan kata atau istilah yang memiliki satu makna. Yang ketujuh, terdapat kohesi atau kesinambungan antar bab dan bagian yang bersifat straightforward atau tidak bertele-tele. Yang kedelapan, menggunakan kalimat efektif. Dalam menulis karya ilmiah, kita harus menggunakan kalimat efektif dengan tujuan agar si pembaca tidak dipusingkan dengan penjelasan kalimat karya ilmiah yang berputar-putar. Yang kesembilan, harus mempunyai subjektif. Dalam menulis karya ilmiah, kita harus memaparkan fakta-fakta dan data-data yang didapat dari hasil analisis agar tidak memiliki kecondongan dalam subjektivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rahayu Selviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penulisan yang perlu dipahami dan diterapkan dalam menulis karya ilmiah. Yang pertama, jarak atau spasi. Dalam menulis karya ilmiah terdapat beberapa ketentuan mengenai spasi atau jarak barisan penulisan. Di antaranya adalah spasi atau jarak barisan penulisan karya ilmiah ada 2 spasi. Beberapa perguruan tinggi menentukan jarak baris penulisan atau spasi adalah 1,5 spasi. Spasi atau jarak baris penulisan untuk kutipan langsung, judul gambar, judul tabel,
Daftar pustaka adalah berjarak 1 spasi ke bawah, spasi atau jarak barisan penulisan untuk daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, serta daftar istilah adalah berjarak 1 spasi dengan jeda 1 baris untuk setiap bagiannya. Yang kedua, ukuran margin atau batas tepi. Ukuran margin atau batas tepi pengetikan karya ilmiah secara umum menggunakan formasi 4, 4, 3, 3 atau 4 cm untuk margin kiri dan margin atas serta 3 cm untuk margin kanan dan margin bawah. Beberapa perguruan tinggi menerapkan ketentuan ukuran margin atas batas tepi pengetikan karya ilmiah dengan formasi 4, 3, 3 atau 4 cm untuk margin kiri serta 3 cm untuk margin atas, kanan, dan margin bawah. Nomor 3, penomoran halaman hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam tulisan karya ilmiah adalah terkait dengan ketentuan penomoran halaman dan tata letaknya. Angka Romawi kecil digunakan untuk penomoran halaman pada bagian bawah karya ilmiah, seperti halaman judul hingga abstraksi. Angka Arab digunakan untuk penomoran halaman setiap halaman. Pada halaman memuat judul, penomoran halaman ditulis pada bagian kanan bawah, sedangkan pada setiap halaman di setiap bab, penomorannya halaman ditulis pada bagian kanan atas. Penomoran halaman berjarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas atau tepi bawah. Bahasa dan penggunaan istilah bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia mengacu pada Permendikbud nomor 50 tahun 2015 serta Pedoman Umum Ejaan Bahasa. Pedoman ini mencakup pedoman dalam pemakaian huruf penulisan, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Sementara itu, istilah yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah istilah dalam bahasa Indonesia atau istilah serapan. Istilah serapan bahasa asing yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika istilah asing yang digunakan dalam tulisan karya tulis tidak memiliki padanan kata yang sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka istilah asing tersebut harus ditulis dengan menggunakan huruf miring atau italic dan dijelaskan makna dari istilah yang dimaksud tersebut. Yang kelima, bentuk kalimat. Kalimat dalam penulisan karya ilmiah hendaknya disajikan dalam bentuk pasif. Dalam artian, kalimat dalam karya ilmiah tidak boleh disajikan dalam perspektif orang pertama, seperti saya, aku, dan lain-lain. Pada bagian ucapan, terima kasih atau kata pengantar atau
atau prakata, kata saya diganti dengan kata penulis. Cukup sekian dari saya, penjelasan tentang teknik penulisan karya ilmiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herbi Oktariansi, NIM 50420081. 1. Spasi atau jarak penulisan. 2. Ukuran margin atau batas tepi. 3. Panoran halaman. 4. Bahasa dan penggunaan istilah. 6. Penulisan dan kata pengantar. 7. Penulisan asbatrak. 8. Penulisan daftar isi. 9. Penulisan daftar gambar, daftar tabel, daftar laporan sebagaimana daftar isi penulisan dalam gambar, daftar tabel, dan daftar. 11. Penulisan bilangan. 12. Penulisan nama, gambar, dan nama tabel. 13. Penulisan paragraf. 16. Penulisan kutipan dan sumber kutipan. 17. Penulisan daftar pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.